Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang. Selamat siang, Mbak. Selamat siang, Bro. Ya, baik. Saya off cam ya, tetapi di kesempatan ini nanti lebih banyak diskusi ya. Jadi jangan hanya satu arah. Nah, pada siang hari ini 3 materi yang akan saya sampaikan, 3 pertemuan, 3 atau 4 ya. Yang pertama tentunya berkaitan dengan bahan berbahaya dan beracun. Ketika kita berbicara mengenai pengelolaan limbah B3, pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, tentunya ini sangat terkait dengan pemakaian bahan berbahaya dan beracun. Jadi limbah itu sisa ya bahan dari suatu kegiatan. Jadi kalau ada industri menggunakan B3, maka sisanya itu menjadi limbah B3. Bahan B3 kadaluarsa itu menjadi limbah B3. Ceceran tumpahan itu juga menjadi limbah B3. Termasuk apa? Termasuk juga pembungkus kontainer B3 itu juga limbah B3. Jadi ini pengertian paling mendasar. Nah, yang kedua tentunya nanti dikaitkan dengan peraturan perundangan. Artinya apa? Ketika kita belajar, dimulai dari pendekatan saintifik, pendekatan ilmiah, baru berbicara mengenai peraturan. Jadi jangan dibalik. Seringkali semuanya itu langsung membaca peraturan. Sehingga dari situ tentunya pemahamannya itu kurang tepat. Ini yang penting ya. Ini. Oke, kita mulai. Ya. Saya akan mulai ini. Nah, pemakaian bahan berbahaya dan beracun ini sangat terkait dengan terutama adalah pemakaian bahan kimia. Baik bahan kimia yang digunakan di industri, ya industri itu terkait dengan industri manufaktur maupun industri layanan atau services. Yang kedua juga sangat terkait dengan pemakaian bahan-bahan kimia di perkantoran, kemudian juga di rumah tangga. Nah, ini yang penting. Kalau tadi saya sampaikan, kalau penggunaan B3 di industri akan menimbulkan limbah B3. Sedangkan kalau pemakaian bahan kimia atau B3 di rumah tangga, maka sisanya atau yang kadaluarsa ya maupun kontainernya itu tidak dikelompokkan sebagai limbah B3, tetapi menjadi sampah khusus, sampah spesifik, disebut dengan sampah B3. Dengan demikian, ya harus dibedakan antara limbah dengan sampah. Sama-sama B3, bahan berbahaya dan beracun. Nah, ketika kita mempelajari bahan berbahaya dan beracun, ada 2 hal yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah potensi bahaya bahan berbahaya dan beracun. Ini yang disebut dengan hazard. Ya. Nah, pengelompokannya tentu ini terkait dengan hazard yang dikaitkan dengan aktivitas manusia yang bersifat kimia. Maka kita menggunakan bahan-bahan berbahaya dan beracun ya sebagai bahan kimia dan kemudian limbahnya disebut sebagai limbah B3. Kalau kita bicara bahan, ini sangat dikaitkan dengan hazard. Hazard itu potensi bahaya. Jangan langsung dikaitkan dengan risiko. Jadi banyak orang itu keliru.
Ya, bicaranya itu potensi bahaya, kemudian bicara risiko. Contoh misalkan di lingkungan terdapat bahan kimia dari apa? Mikroplastik. Ya, boleh mengatakan, awas, mikroplastik itu punya potensi bahaya. Tapi jangan langsung dikaitkan dengan risiko. Sehingga orang itu menjadi takut. Ini kekeliruan terbesar. Ya. Banyak juga yang mengatakan di perairan itu mengandung logam berat. Mengandung logam berat itu disebut dengan hazard. Apakah nanti menimbulkan risiko? Nanti dulu. Ini yang masih keliru terus, sehingga kita itu selalu bicara mengenai hazard, hazard bahan kimia, hazard B3. Yang dimaknai langsung menjadi risiko, sehingga orang itu ditakut-takuti. Ini kesalahan-kesalahan terbesar di dalam mensikapi. Ya. Tidak semua hazard itu menjadi risiko. Hazard itu apa? Hazard itu potensi bahaya. Dengan demikian, ini potensi bahaya bahan kimia yang dapat menyebabkan, artinya belum tentu dapat itu. Cedera, penyakit, kerusakan, dampak lingkungan. Karena ada kata-kata jika terjadi paparan. Ini belum selesai. Belum selesai kenapa? Karena kita belum bicara baku mutu. Belum bicara nilai ambang batas. Di rumah itu banyak potensi bahaya bahan kimia B3. Contoh, di rumah itu menggunakan LPG enggak? Pakai. Itu namanya apa? Itu bicara hazard. LPG itu berarti gas bertekanan. Mudah terbakar, mudah meledak. Itu potensi bahaya. Tetapi ketika dikendalikan, ya tidak menimbulkan risiko. Jadi banyak orang itu berbicara, hazard itu sama dengan risiko, bukan. Ini kesalahan-kesalahan terbesar, sehingga orang itu ditakut-takuti. Awas, ikan mengandung logam berat. Ya, enggak masalah mengandung logam berat. Selama apa? Selama tidak melebihi nilai ambang batas. Selama perairan itu masih di dalam baku mutu, ya tentu tidak menimbulkan risiko. Ya. Dengan demikian, maka kita harus bisa membedakan antara hazard dengan risk. Hazard itu potensi bahaya, risiko, ya, risk in English, kemungkinan sesuatu yang buruk, konsekuensi negatif yang tidak diinginkan, efek dari kegiatan yang tidak diinginkan. Inilah risiko. Jadi risiko itu masih ada kata apa? Kemungkinan. Kalau potensi bahaya tadi ada kata dapat, dapat itu artinya ya bisa dan tidak bisa. Risiko itu kemungkinan. Bisa terjadi, bisa tidak. Jadi dua hal yang sangat berbeda. Nah, ini contoh sederhana. Apa itu hazard itu apa risk? Ini hazard. Ya. Ini ada bahan kimia di dalam botol. Di laboratorium, mungkin di rumah. Maka di rumah, di laboratorium itu mengandung bahan yang berbahaya. Itu disebut dengan hazard. Ada forklift. Ya. Forklift truck. Itu forkliftnya berhenti. Maka itu disebut dengan hazard. Ya, inilah hazard atau potensi bahaya. Nah, baru menimbulkan risiko apa? Kalau ada kejadian, forkliftnya dikemudikan oleh orang yang tidak terampil, tidak kompeten, nah ini ya bisa nabrak ke sana kemari. Maka orang yang tertabrak itu kemudian terjadi cedera. Maka cedera itu risiko. Selama hazard itu masih di tempatnya, maka ini baru potensi. Nah, bagaimana untuk bahan kimia ini? Ketika botolnya itu dibuka, ya, ada uap bahan kimia, uap bahan beracun, kemudian ada orang masuk ruangan. Orang masuk ruangan menghirup terus-menerus
Sampai kemudian apa? Bisa terjadi keracunan, maka keracunan itulah risiko. Jadi bedakan antara hazard dengan risk. Ya. Ketika ada cairan ini tumpah, bahan kimia tadi tumpah, ini ada kondisi orang berjalan, kemudian apa? Ya, kemudian terpleset, jatuh. Jatuhnya kemudian cedera. Maka inilah risiko. Risiko cedera karena terpleset. Hazardnya apa? Hazardnya berarti bahan kimia. Jadi dua hal ini yang berbeda. Ya, seringkali kita tidak membedakan sehingga ya banyak yang keliru di dalam memahaminya. Nah, apa saja potensi-potensi bahaya? Tentu di kuliah ini kita akan bicara mengenai chemical hazard. Potensi bahaya-bahaya bahan kimia, baik gas, cair, maupun padat. Ada juga potensi bahaya biologi. Ya. Jadi bahan-bahan biologi yang toksik, toksin, patogen, ya. Ini semuanya atau infeksius. Infeksius itu di pengelolaan limbah B3 dikategorikan sebagai limbah B3. Infeksius dari ya, potensi bahaya biologi. Yang lain-lain itu ada physical hazard, ya, ergonomi, radiasi, panas, kemudian juga kebisingan. Ya, ada safety hazard. Safety hazard itu ada tekanan tinggi, kemudian ada gas bertekanan, ada sentrifugasi, kemudian juga ada potensi bahaya listrik, potensi bahaya berjalan di permukaan. Nah, ini semua jenis-jenis potensi bahaya. Nah, yang concern kita adalah dikaitkan dengan potensi bahaya bahan kimia. Nah, ketika sudah tahu potensi bahaya bahan kimia, apa yang perlu dilakukan? Tentu yang pertama ya berkaitan dengan aktivitas pekerjaan di industri. Ya, dari aktivitas pekerjaan di industri, ada pengelolaan, ya, ada penelitian, maka yang dilakukan pertama kali adalah mengidentifikasi potensi bahaya. Ini yang disebut dengan hazard identification. Semua potensi bahaya yang ada. Coba di rumah itu potensi bahaya bahan kimia apa saja? Banyak. Beracun ada. Ya. Potensi bahaya bahan kimia beracun itu di rumah banyak yang menggunakan pestisida, sebut aja mereknya itu Baygon. Itu berarti potensi bahaya bahan beracun. Tadi saya sampaikan bahan yang mudah terbakar dalam bentuk gas bertekanan, LPG, mudah meledak juga. Potensi bahaya bahan-bahan yang korosif, bahkan garam itu termasuk juga yang korosif. Ya. Kemudian pakai kendaraan, mobil, sepeda motor itu menggunakan ini bahan bakar. Maka bahan bakarnya itu masuk kategori B3, bahan yang mudah terbakar. Nah, apakah menimbulkan risiko? Maka itu perlu dikaji. Ada enggak risiko dari penggunaan bahan-bahan tersebut? Kalau ada risiko yang tinggi, high risk, maka kemudian dilakukan tindakan pengendalian. Supaya apa? Risikonya menjadi rendah. Nah, jadi contoh-contoh misalkan dimulai dari engineering control. Engineering control ini misalkan ketika menuang bahan-bahan berbahaya, bahan beracun, maka uapnya itu langsung pakai apa ini? Ya, maka uapnya itu langsung ada aspiration, jadi disedot. Ya, ini kalau perlu itu nanti ada penjerap. Penjerapnya itu bisa juga menggunakan karbon aktif sehingga apa? Uapnya keluar itu sudah clean, sudah jernih. Ya, dilakukan apa? Administratif kontrol. Jadi orang bekerja itu pakai jam kerja 8 jam per hari, 40 jam per
minggu, jadi tidak kerja terus-menerus. Bagi yang bekerja terus-menerus berkaitan dengan bahan kimia, nanti ada tour of duty. Ya. Sekian tahun, 5 tahun sudah berada di laboratorium terus di beberapa perusahaan, maka tenaga kerja itu pindahnya ke mana? Dari laboratorium, kemudian dipindah ke camp, akomodasi, bahkan ngurusi ini konsumsi. Ya, ini tindakan-tindakan administratif. Sehingga risiko itu juga bisa dicegah. Nah, risiko yang berikutnya yaitu bekerja menggunakan SOP, Standard Operating Procedure. Nah, inilah yang kemudian digunakan baik dalam menangani atau mengelola B3 maupun juga mengelola limbah B3. Nah, tentu banyak sekali bahan-bahan berbahaya dan beracun, baik yang sifatnya itu tunggal maupun ya campuran. Nah, potensi bahaya itu pertama terkait dengan sifatnya, yang kedua konsentrasinya, yang ketiga itu jumlahnya, yang keempat itu wujudnya. Disebut berbahaya bagi kesehatan manusia, ya, keselamatan manusia, keselamatan instalasi, maupun keselamatan lingkungan. Jadi 3 hal itu. Nah, kemudian semua bahan-bahan kimia yang B3 itu dilakukan ini klasifikasi. Jadi klasifikasi B3. Ya. Bagaimana klasifikasi? Ya, klasifikasi B3 itu yang digunakan yang pertama adalah PP 74 tahun 2021 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Yang kedua, klasifikasi global. Yang digunakan adalah standar harmonisasi global untuk klasifikasi dan ini label. Yang berikutnya adalah ya, klasifikasi untuk transportasi, khusus transportasi tentunya. Nah, inilah yang kemudian digunakan di berbagai industri. Ya. Nah, berikutnya, ini pengertian-pengertian tadi sebagian sudah saya sampaikan. Bagaimana pengertian bahan berbahaya? Jadi kalau pakai terminologi in English itu cukup hazardous substance, bahan berbahaya. Karena di dalam berbahaya itu sudah termasuk beracun. Di bahasa Indonesia itu yang disangatkan. Jadi sangatkan itu akhirnya dibuat menjadi bahan berbahaya dan beracun. Maka in English itu tidak ada yang nama hazardous and toxic substance, itu tidak ada. Cukup hazardous substance, karena hazardous itu berarti sudah di dalamnya ada beracun. Ya, jadi termasuk mudah meledak dan lain-lain itu. Apa yang disebut bahan itu berbahaya? Tadi sebagian sudah saya sampaikan. Yang pertama, bahan yang dapat itu potensi, artinya belum tentu menyebabkan kerusakan. Dapat menyebabkan kerusakan fisik dan fasilitas. Artinya bahan yang dapat meledak, mudah meledak. Petasan itu berarti masuk ya barang, karena petasan itu tidak hanya bahan. Petasan adalah barang berbahaya yang mengandung bahan berbahaya. Dapat menyebabkan kerusakan fisik dan fasilitas. Kalau apa? Ya kalau meledak. Yang kedua, membahayakan kesehatan dan keselamatan manusia.
Ya, termasuk yang korosif, termasuk yang beracun. Ini sampai ke fatality. Fatality berarti ke arah ini ya, ke arah fatality itu yang ini, yang terkait dengan itu. Ya. Ya, baik. Selanjutnya, yang ketiga, mencemarkan, merusak, dan membahayakan lingkungan. Boleh juga disebut lingkungan hidup. Ya, silahkan. Inilah yang kategori-kategori yang disebut bahan berbahaya dan beracun. Sekali lagi, ya, maka risikonya adalah terhadap fasilitas, termasuk properti. Yang kedua adalah manusia. Yang ketiga adalah lingkungan. Kita lanjutkan ini. Nah, bagaimana sifatnya? Maka secara umum, yang dikategorikan bahan berbahaya dan beracun ini berdasarkan sifat ya. Maka sifat yang pertama adalah mudah meledak, eksplosif, mudah menyala, flammable, reaktif, beracun, toksik, korosif, infeksius, dan radioaktif. Maka dari situ sudah cukup jelas itu apa yang disebut dengan bahan berbahaya dan beracun. Oke, selanjutnya. Ya. Nah, dengan demikian apa yang menentukan bahaya bahan? Tadi sudah saya sampaikan, yang pertama adalah berdasarkan sifatnya atau karakteristik. Ya. Apa sifatnya? Berarti ini mulai dari mudah meledak sampai sifatnya radioaktif. Yang kedua, itu berdasarkan konsentrasi. Jadi konsentrasinya baik di dalam air maupun juga di udara. Jadi di air maupun di udara itu juga sangat terkait dengan ini bahaya dari bahan tersebut. Yang ketiga itu jumlah. Jadi meskipun sifatnya itu beracun, kalau jumlahnya itu tidak cukup untuk meracuni, kalau konsentrasinya tidak cukup untuk meracuni, maka ya tidak berbahaya. Nah, kita itu kan selalu bicarakan sifat ini. Awas beracun, awas mudah meledak, awas terbakar. Baru bicara sifat, jadi tidak pernah bicara konsentrasi, jarang bicara mengenai jumlah. Ditambah lagi wujud. Wujudnya itu bagaimana? Nah, ini contoh-contoh kalau berdasarkan sifat itu. Nitrogliserin, sifatnya mudah meledak. Aseton, toluen mudah menyala. Tetapi aseton malah banyak dipakai oleh para perempuan itu, gunakan untuk apa? Untuk pelarut. Jadi kalau kukunya itu dikasih warna untuk menghilangkan, pakai aseton. Padahal aseton itu mudah terbakar, mudah menyala. Nah, kenapa? Karena kita baru bicara sifat, belum bicara jumlahnya, belum bicara konsentrasi. Sifat saja itu tidak cukup. Kaustik soda, soda api, korosif. Hidrogen cyanida itu beracun. Padahal banyak orang makan hidrogen cyanida. HCN. Di mana? Ketela, ya, singkong itu mengandung HCN. Yang kadang-kadang kalau dibiarkan itu warnanya berubah menjadi biru. Berarti itu ada kandungan HCN. Sifatnya beracun. Kenapa makan singkong enggak?
keracunan. Berarti jumlahnya itu tidak cukup untuk membuat keracunan. Ada vinil klorida, karsinogen, kanker. Ada juga yang berbahaya bagi lingkungan itu CFC, freon, membuat lubang ozon. Nah, ini contoh hidrogen sulfida. Kalau hanya 0,13 ppm, itu ada bau. 4,6, baunya menyengat. 10 ppm teriritasi. 27 nggak enak, itu betul-betul seperti telur busuk itu. 100 ppm, nah ini iritasi mata. Kemudian apa? Hati-hati 500 ppm. 700 ppm, cepat pingsan. 1000 ppm, bisa langsung meninggal seketika. Jadi sama-sama ini. Hidrogen sulfida adalah amat sangat beracun. Tapi apakah meracuni? Belum tentu. Kalau hanya 0,13 ppm, maka dia tidak meracuni. Hanya ada bau lah. Tapi kalau 0,05 ppm, ya tidak apa-apa. Baru kalau 1000 ppm. Ya. Ini yang saya sebut, sering orang itu tidak bicara mengenai konsentrasi maupun dosis. Hanya bicara sifat. Ya. Ini dosis contoh. Ini adalah dosis obat tidur. Ya. Anggap saja itu kalau 10 miligram itu berarti satu ya, satu tablet. Satu tablet dikasih, maka orangnya ngantuk. Kasih 2 tablet, tidurnya sangat-sangat lelap. Tapi juga kasih 5 tablet langsung. Ya, maka ini jantungnya itu bisa berdebar-debar terus. Kasih lebih dari 7 tablet, ya bablas gitu loh. Ya, sehingga Paracelsus, filsuf Yunani kuno mengatakan begini. Ya. All substances are poisons. There is none which is not a poison. Semua bahan itu beracun. Tidak ada satupun yang tidak beracun. The right dose differentiate a poison and a remedy. Yang membedakan itu menjadi beracun dan dapat dipulihkan itu hanya dosisnya, termasuk konsentrasinya. Jadi sifat saja itu tidak cukup. Ya. Ditambah apa? Bahaya wujud atau fase. Wujudnya bagaimana? Sama-sama krom. Tapi kalau kromnya itu padat, ya tidak masalah. Kadang orang bicara, awas krom, hati-hati dengan krom. Krom yang bagaimana? Ya. Krom itu bagian dari stainless steel. Stainless steel itu minimal mengandung 17% krom. Pagarnya stainless steel. Tidak hanya pagar, sendoknya stainless steel. Berarti ada krom. Pancinya stainless steel. Berarti ada krom. Kok tidak apa-apa? Karena wujudnya padat. Tapi kalau itu uap logam, ketika dilakukan pengerjaan, ini terhirup berbahaya. Atau yang terlarut, yaitu krom heksavalen, karsinogenik, ya, dapat menyebabkan terjadinya kanker. Ya, dengan demikian kita menjadi lebih jelas itu ya tentang bahan-bahan berbahaya dan beracun. Ya baik, silakan ya diskusi dan pertanyaan. Saya persilahkan masing-masing bertanya boleh, mengambil kesimpulan terlebih dulu boleh, memahami boleh, menyampaikan pendapat juga boleh. Ya, saya persilahkan. Ini supaya betul-betul menjadi ya ngerti. Mas Rasid, silakan dimulai. Baik, Prof. Izin masuk, Prof. Ya, Tadi saya ingin menanyakan mengenai limbah B3, Prof, yang ini mungkin bukan limbah B3 tapi sampah B3 spesifik yang skala rumah tangga.
Nah, itu kan untuk sampah-sampah B3, misalnya di gedung perkantoran yang skala kecil atau menengah itu perlu dibangun TPS B3-nya atau hanya cukup Dropbox B3, kemudian nanti untuk pengolahan lanjutannya itu diserahkan ke pihak ketiga. Ya, tentang pengelolaan sampah B3. Ya, tentu ini nanti terkait dengan ini ya, pengelolaan sampah spesifik. Ya. Itulah yang terpenting, sampah spesifik itu apa yang harus dilakukan. Yang banyak peraturannya adalah dikaitkan dengan limbah B3. Dan sampah spesifik nampaknya juga kurang menjadi perhatian. Ya, sehingga sebagian itu juga ikut ke TPA. Contoh saja ya, ketika kita mempunyai ini baterai bekas, banyak kan di rumah, mau dikemanakan? Pertanyaan saya. Mungkin ujung-ujungnya juga tercampur sama sampah yang lain, Prof. Ya, Diikut ke berarti TPA. kita itu persoalan kita. Kita itu belum mengelola. Itu tugas dari Dinas Lingkungan Hidup ya, untuk membuat SOP, Standard Operating Procedure, nanti melalui Pemkab, Pemkot tentang pengelolaan sampah B3, terutama sampah B3 rumah tangga dan sampah B3 perkantoran. Kalau yang kantornya itu punya limbah B3 di perguruan tinggi, ya, biasanya itu sudah dimasukkan ke TPS, termasuk batu baterai dan lain-lain. Tapi yang lain-lain bagaimana? Ini persoalan kita, persoalan yang harus ditangani. Kalau tidak, ya tentunya sebagian dari sampah B3 akan masuk ke ya TPA. Nah, ini juga perlunya di tempat-tempat yang mudah dijangkau, contoh itu ya diberi inilah tempat untuk membuang sebagai buangan sementara itu untuk batu baterai. Ya, karena ketika itu batu baterainya itu masih cukup kuat, itu nanti dapat didaur ulang, plastiknya diambil, kemudian sengnya diambil, karbonnya dijadikan satu. Maka kita masih punya masalah yang harus ditangani. Oke, ya monggo. Berikutnya, teman-teman yang lain. Silakan. Izin Prof bertanya. Halo, apakah terdengar Prof? Ya, terdengar. Izin bertanya Prof terkait SOP tadi yang Prof jelaskan di B3. Untuk penyimpanan B3 sendiri itu apakah boleh disimpan secara terpisah ya Prof? Terus untuk penyimpanannya seperti apa dan juga terkait BIC pengambilannya apakah harus tersertifikasi atau seperti apa Prof? Terima Kita kasih. bicara Itu aja, kita bicara B3 atau limbah B3? B3-nya Prof. Ya. Ya B3 tentu harus punya pengetahuan terhadap B3. Pengetahuan B3 itu termasuk juga transportasi. Kalau transportasi ada rute yang boleh dilalui B3, ada rute yang tidak boleh dilalui B3. Peraturan dari Dirjen Perhubungan Darat itu sudah mensyaratkan pengemudi, kemudian pembantu pengemudi kernet, itu harus punya pengetahuan tentang B3. Tidak hanya cukup punya SIP. Ini sudah ada, tinggal diimplementasikan saja. Implementasi dan pengawasan. Ya. Implementasi seringkali itu membutuhkan kesadaran. Nah, pengawasan ini juga penting gitu. Ya, kalau tidak ada pengawasan ya ini termasuk
tempat-tempat ini. Ya, contoh misalkan di kawasan RT, ini ada permukiman. Tiba-tiba salah satu warga itu juga menyimpan tabung LPG karena digunakan untuk diperjualbelikan atau dia sebagai distributor. LPG-nya paling tidak sudah punya berapa itu? 100 sampai 200. Itu B3. Itu yang mudah terbakar. Kalau bertekanan berarti mudah meledak. Ya. Tapi kalau itu tidak dilakukan pengawasan, ya jalan begitu saja. Ada yang sering disimpan itu di mana? Di ruko, simpan. Ini semuanya, ya tabung gas melon atau LPG. Tentu ini juga potensi bahaya. Memang kita baru bicara potensi bahaya. Menjadi risiko kalau terbakar meledak, maka risiko kerusakan dan lain-lain. Nah, jadi masih cukup banyak beberapa hal yang perlu dilakukan perbaikan-perbaikan, ya, maupun standar yang harus dilakukan. Gitu. Oke, enggak, yang lain, yang pengertian ini terlebih dahulu. Izin bertanya, Prof. Terkait tadi kan ada dibedakan ya, Prof, terkait limbah B3 sama B3 sendiri. Bagaimana istilahnya bahan tersebut ya B3 ini dapat disebut sebagai limbah, dan kan kadang ada limbah yang B3 yang dimanfaatkan menjadi apa bahan bakar atau bahan baku seperti itu. Nah, apakah limbah tersebut bisa dijadikan kembali menjadi B3 dan menghilangkan kata limbahnya atau bagaimana, Prof? Kalau Enggak dalam bisa. Kalau statusnya limbah tetap limbah. Itu tetap limbah B3 yang dimanfaatkan sebagai produk. Enggak bisa terus katakan B3. Jadi kalau ada limbah B3, misalkan oli bekas itu enggak bisa dikatakan itu bahan. Itu ya oli bekas itu limbah B3. Kemudian limbah B3 itu nanti diproses menjadi produk. Produknya yang boleh disebut B3. Tapi limbah itu statusnya tidak boleh diganti. Jadi ini bahan tidak boleh. Meskipun itu digunakan sebagai bahan baku. Limbah fly ash, bottom ash, itu tidak bisa itu. Ini bahan tidak bisa, itu tetap limbah. Itu limbah fly ash, limbah bottom ash yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan. Tapi statusnya tidak gugur, statusnya tetap limbah. Produknya apa? Ya, produknya itu paving block. Nah, produk paving block mengandung limbah B3, tapi produknya menjadi produk yang dapat dimanfaatkan itu. Jadi tidak menghilangkan statusnya terus tiba-tiba limbahnya jadi hilang gara-gara dijadikan bahan baku, bukan. Ya, maka harus diambil pengertian limbah B3 dapat dimanfaatkan sebagai bahan untuk membuat produk itu. Jadi tidak boleh kata-kata limbah itu terus hilang terus menjadi ini bukan limbah, nanti lain itu, ya. Cukup ya? Cukup jelas. cukup, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, baik. Nah, sekarang tadi. Nah, bahaya itu juga jumlah. Jumlahnya berapa kan itu? Ini yang disebut dengan potensi bahaya besar. Klorin itu 25 ton, amonia 500 ton, asetilen itu 50 ton, hidrogen 50 ton. Jadi bayangkan ini, amonia. Ya, amonia itu sifatnya beracun. Tetapi ketika kita pagi-pagi ya bangun tidur ya ke belakang kan buang air seni mengandung apa? Mengandung amonia. Beracun enggak? Tergantung tadi kan. Jadi dia hanya potensi ya, punya potensi, tapi apakah meracuni? Nanti dulu karena tergantung dari konsentrasinya, dosisnya. Tetapi ketika ada industri pupuk urea
mempunyai tangki timbun 500 ton. Coba. Kemudian 500 ton itu tangkinya pecah. Apa yang terjadi? Ya, itu bisa satu kelurahan, satu kecamatan itu kena racun. Maka ini yang disebut punya potensi bahaya besar. Potensi bahaya besar itu dikendalikan agar tidak menimbulkan risiko. Risikonya apa? Karena ada kejadian retak, bocor. Nah, bocornya itulah yang kemudian orang terpapar, terpajan, menjadi keracunan. Maka kita selalu bicara mengenai potensi. Potensi bahaya dapat menimbulkan risiko. Risiko itu juga kemungkinan. Nah, ini yang penting untuk dimengerti, dipahami. Jadi tidak setiap saat ketika ada kata beracun itu menjadi ditakut-takuti semuanya. Ya, sama seperti ini. Awas ya, hati-hati mikroplastik. Ya betul, hati-hati mikroplastik. Ya, ada yang menyampaikan gitu, mikroplastik itu kan sangat ini berbahaya bagi kesehatan. Iya, tapi berapa? Punya data enggak? Datanya enggak punya. Ya, kalau data enggak punya ya enggak bisa. Itu baru kita bicara potensi. Sama seperti tadi kan, di rumah itu juga banyak potensi bahaya. Potensi bahaya yang beracun, mudah meledak, mudah terbakar, korosif. Itu semuanya kita bicara potensi ya, yang dapat menimbulkan risiko. Nah, kemudian ini ya, tentu kemudian tadi beberapa hal sudah saya sampaikan, perlunya melakukan identifikasi di rumah, di kantor, terutama tentu berkaitan yang ada di industri. Yang di industri itulah yang penting. Jadi harus tahu itu. Nah, informasi di mana? Informasi ada di lembar data keselamatan yang disebut dengan Safety Data Sheet. Kemudian juga kalau ada kaitannya pekerjaannya dengan bahan-bahan kimia, bahan berbahaya dan beracun, maka membuat job safety analysis. Analisis keselamatan, analisis bahaya ya bagi yang bekerja. Kemudian mengembangkan safe work practices. Jadi praktik kerja aman atau praktik kerja selamat. Ya. Dan tahu apa yang disebut dengan nilai ambang batas. Ya, ini yang penting. Kemudian melindungi diri, itu ada yang disebut dengan personal protective equipment. Ini. Oke. Nah, bagaimana peraturan? Peraturan nanti yang perlu dibaca itu ya. Download peraturan, dibaca peraturannya. PP 74 tahun 2001 tentang pengelolaan bahan-bahan berbahaya dan beracun. Itu yang perlu yang pertama. Jadi pengelolaan bahan berbahaya dan beracun tentu ini terkait dengan sifat-sifat bahan tadi. Yang kedua,
Ini Kemenaker nomor 187 tahun 99. Pengendalian bahan kimia berbahaya di tempat kerja. Ini terkait dengan ya dosisnya. Yang berikutnya adalah Permenaker nomor 5 tahun 2018 tentang keselamatan dan kesehatan kerja lingkungan kerja. Ini terkait dengan konsentrasi. Jadi ada 3 tadi ya. Sifat, dosis, konsentrasi. Ya, baru kemudian bicara mengenai simbol dan label B3. Ya. Nah, dari sini khusus yang terkait dengan regulasi internasional harmonisasi. Ada 2 buku, edisi 4, edisi 5, yaitu terkait dengan harmonisasi klasifikasi global. Ya, harmonisasi klasifikasi global itu bisa dilakukan. Ya, kemudian harmonisasi label bahan kimia. Kemudian juga penerapan klasifikasi ya pada ini ya semua bahan kimia. Nah, berikutnya saya sampaikan ini. Ya, tentu tadi dikaitkan dengan di PP 74 tahun 2001 itu, pengelolaan bahan berbahaya dan beracun. Di bahan-bahan berbahaya dan beracun, sifat yang pertama adalah yang semua yang mudah meledak, eksplosif, termasuk petasan ya. Petasan itu barang, bukan bahan, yang mengandung bahan. Pengoksidasi, contoh hidrogen peroksida. Ini yang mudah menyala atau mudah terbakar. Extremely flammable, highly flammable, dan flammable. Ya, ini. Ya. Sangat mudah sekali menyala, sangat mudah menyala, dan mudah menyala. Ya, banyak itu bahan bakar yang digunakan. Bahan bakar yang dipakai semuanya di industri, di rumah, termasuk ada LPG, itu semuanya masuk kategori ini. Amat sangat beracun, dan beracun, cukup banyak. Ya, di rumah itu juga ada, di kantor ada, industri ada. Yang berbahaya ini sering dijumpai. Korosif, iritan, berbahaya bagi lingkungan, dan bahan-bahan yang sifatnya karsinogenik, teratogenik, maupun mutagenik. Rinci nanti dibaca ya di PP 74 tahun 2001. Nah, di PP 74 tahun 2001 juga dilakukan klasifikasi B3, klasifikasi B3 di industri, yaitu B3 yang dapat dipergunakan, itu pada lampiran 1, B3 yang dilarang dipergunakan, lampiran 2, dan B3 yang terbatas dipergunakan, itu di lampiran 3. Mbak, ini saya ya sambilkan dulu lampirannya. Beda. Kemudian Windows sharing.
Ya, saya share ini ya. Oke ya, sudah kelihatan ya. Saya share ini. Sudah, Prof. Sudah. Ya ini. Jadi mana yang masuk B3? Ini semua daftar B3 ini. Nah, daftar B3 itu cukup banyak ini ya. Jadi kalau misalkan pertanyaannya setelah tahu secara ilmiah, maka peraturannya ya ikuti ini. Mana yang masuk B3? Maka di lampiran 1. Ya, setelah lampiran 1, kemudian terus ini ya. Ini ada kodenya. Oke. Nah, sekarang yang lampiran 2. Daftar B3 yang dilarang dipergunakan. Ya, jadi ini pernah ketahuan itu Izin, Prof. ternyata. Mohon maaf. Kenapa? Izin, Prof. Untuk Ya, share screen-nya terputus, Prof. oh terputus ini share screen-nya. Oke. Ya, untuk soal, Prof. Ya. Bentar. Sudah terlihat, Prof. Ya, coba nih ya. Jadi lampiran 1 itu datanya cukup banyak. Itu adalah B3 yang dipergunakan di industri. Ya. Itu. Ya, itu yang ini. Kemudian yang berikutnya adalah itu dikaitkan. Yang kedua, B3 yang dilarang. Jadi yang dilarang, kenapa dilarang? Ini kaitannya dengan lingkungan ya. Yang pertama, sifatnya rata-rata itu amat sangat beracun. Yang kedua, sifatnya itu persisten. Ada yang tahu persisten itu apa? Sudah pernah dengar kata itu, persisten? Ada yang bisa jawab? Zat yang sulit terurai, Prof, secara alami. Iya, jadi dia sulit terurai secara alami itu. Jadi kalau di lingkungan itu bisa bertahun-tahun. Ya. Yang ketiga, karena bahan ini adalah termasuk kategori bioconcentration and biomagnification. Ada yang bisa jawab apa itu bioconcentration dan apa itu biomagnification? Ya, silakan coba. Kalau belum dengar, bisa bilang aja belum gitu, supaya saya jelaskan. Belum, Prof. Belum tahu ya tidak apa-apa. Kenapa? Saya belum tahu lebih lanjut, Prof, terkait bioconcentration sama biomagnification. Bioconcentration itu artinya apa? Kalau bahan tersebut berada di perairan, terlarut misalkan, ini kan ada DDT. DDT larut dalam air. Endrin, dieldrin itu larut dalam air. Kemudian di situ ada ikan. Maka endrin, dieldrin, DDT, dan lain-lain itu akan berpindah dari fase terlarut air ke mana? Ke ikan. Makanya itu disebut dengan bioconcentration. Nanti ikannya yang mengandung logam berat. Jadi di perairan Laut Jawa selalu peneliti mengatakan, awas hati-hati ikannya mengandung logam berat.
ikannya mengandung pestisida, itu namanya bioconcentration. Tapi itu baru potensi bahaya. Apakah nanti itu ada risiko, tergantung dari apa? Tergantung dari kadarnya. Kalau hanya mengandung, ya semuanya mengandung logam berat. Semuanya mengandung itu, karena dia di perairan. Ketika perairan itu tercemar, tentu ada bahan-bahan pencemar yang berpindah dari yang terlarut dalam air ke ikan, ke kerang, dan lain-lain. Sering kan yang disampaikan kan itu kan? Awas hati-hati, semua ikan di perairan Jawa itu mengandung logam berat, mengandung. Ya mengandung, tapi harus ada datanya. Datanya itu apa? Bandingkan dengan baku mutu. Jadi tidak bisa saja kita itu hanya secara kualitatif itu tidak bisa. Nah, itu namanya bioconcentration. Bagaimana biomagnification dari itu tadi terlarut dalam air di perairan, masuk ke ikan, ikan dimakan orang terus. Gitu. Maka kandungan logam berat, kandungan pestisida di jaringan tubuh manusia itu bisa meningkat. Maka meningkat itu disebut dengan magnify. Itu disebut dengan biomagnification. Ketika sifatnya persisten, sehingga ngumpul terus di tubuh manusia. Itu yang terjadi di Teluk Minamata. Jadi limbah B3 maupun bahan B3, kalau bahan B3 kadaluarsa dan lain-lain sudah masuk kategori limbah. Ya. Tetapi juga ada B3 itu yang sengaja digunakan, bukan karena limbah. Pertanian itu juga menggunakan pestisida. Ya, mana pestisida yang tidak boleh dipergunakan? Ya ini, aldrin tidak boleh, klordan tidak boleh, DDT tidak boleh, dieldrin, endrin, heptaklor, mirex, toxafen, ya, hexaklorobenzen, polychlorinated bifenil. Ya, ini nama dagang macam-macam. Ya. Nama dagang itu DDT ada namanya apa ini? Gesaret, ada neosit. Ya. Jadi jangan hanya lihat nama bahan kimia, tapi juga nama dagang. Nama bahan kimia tidak dicantumkan, nama dagang tidak ada di sini, lihat apa? Rumus molekul. Inilah B3 yang dilarang dipergunakan, maka DDT tidak boleh dipergunakan. Endrin, dieldrin itu tidak boleh dipergunakan. Karena ini akan membahayakan bagi kesehatan, keselamatan manusia maupun lingkungan. Ya, tapi betul-betul ini sudah tidak boleh gitu. Itu di lampiran 2. Nah, kemudian di lampiran 2 tabel 2 ini yang terbatas dipergunakan. Apa artinya? Berbeda dengan dilarang, betul-betul nggak boleh, terbatas itu waktu PP ini diundangkan, kalau masih ada ya bahan ini dan tidak ada penggantinya, itu masih diperbolehkan. Tapi tidak boleh memproduksi baru lagi. Kalau sekarang itu ya tentunya harusnya sudah habis itu ya. Ada ini sebagian juga yang digunakan untuk pestisida. Etilen dibromid itu digunakan untuk insektisida. Biasanya insektisida itu kan di gudang-gudang bahan pangan ya. Maka itu difungigasi itu menggunakan etilen dibromid. Nah, ini tidak boleh. Ya. Ada lindan, ada merkuri. Merkuri itu sebagian digunakan untuk apa? Untuk ini oh, bahan-bahan ya,
yang kaitannya dengan kecantikan, bahan-bahan kecantikan, itu merkuri. Ini ya, kalau merkuri sendirinya sebenarnya sudah tidak boleh itu. Jadi masih banyak ya. Jadi ini ada parathion, ya, ada ini polybrominated. Kalau tadi kan enggak, ya, PCB, ini PBB. Merkuri, air raksa. Untuk keperluan apa? Keperluan industri. Tapi kalau keperluan kecantikan ya tidak boleh. Ya, ada etilen diklorid, ada etilen oxide. Nah, ini yang paling banyak itu mulai dari nomor 26 ini apa ini? CFC itu ada yang disebut dengan freon. Ini semuanya CFC. Maka CFC ya pada saat itu masih, ya sekarang tentu enggak. Sekarang itu diganti dengan tidak CFC tapi HCFC. Masih ada satu atom hidrogen. Halon itu dipergunakan untuk pemadam kebakaran. Ini juga sudah enggak. Ya, ini sudah ada penggantinya green. Ya, halon, mereknya macam-macam. Ini ya. Oke, saya kira ini harus dimengerti terlebih dahulu. Jadi dari PP nanti dibaca, terutama lampiran 1 itu adalah yang dipergunakan di industri. Lampiran 2 itu ada 2 kategori tabel 1 yang dilarang dipergunakan. Karena pernah terjadi, ya, yang dilarang dipergunakan itu ternyata dan yang terbatas itu digunakan untuk ini ya, obat nyamuk itu ya, obat nyamuk yang dibakar itu. Ya, waktu itu sempat muncul iklannya di TV, tapi setelah itu ternyata mengandung ini. Jadi ya, peraturan yang terkait. Oke, baik, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan ini ya, peraturan tentang bahan-bahan berbahaya dan beracun. Ya, saya persilahkan. Izin Prof, boleh bertanya Ya. Prof? Ya, silakan. Terima kasih Prof, saya izin tanya terkait yang peraturan PP 74 tahun 2001. Ada 2 pertanyaan sih Prof. Yang pertama terkait PP 74 2001 ini kan ada 3 lampiran yang perlu dilakukan pengelolaan oleh setiap perusahaan ya, khususnya dalam yang mengasingkan atau menggunakan B3. Nah, kaitannya dengan misal nih Prof, kita kan biasanya menggunakan produk B3 itu tidak hanya single senyawa ya, yang seperti yang terlampir di lampiran tersebut. Pertanyaan pertama adalah bagaimana jika produk tersebut terdiri dari beberapa komponen, misalnya tiga senyawa, yang salah satunya adalah yang termuat di dalam lampiran PP 74 tersebut. Apakah itu wajib dilakukan pengelolaan atau seperti apa ya Prof? Itu yang pertama. Terus yang kedua, Prof, tadi dijelaskan juga mengenai regulasi Kepmenaker 187 tahun 99 ya, Prof. Nah, sebenarnya apa sih, Prof, yang membedakan antara PP 74 dengan Kepmen 187 yang kalau saya lihat tadi sekilas saya baca yang 187 ini berbeda secara substansi dari bahan kimia yang dipergunakan ya, karena kalau Kepmenaker tadi, kalau saya lihat dia lebih kepada kuantiti dan jenis bahan kimianya pun berbeda dengan yang ada di lampiran. Sebenarnya concern dari dua regulasi ini seperti apa ya, Prof? Terima kasih. Ya, baik. Yang pertama begini, kalau campuran, nanti aturan yang dipakai adalah lebih dari yang tadi saya sampaikan di PP 74 tahun 2001, tetapi peraturan yang digunakan adalah peraturan dari Kementerian Perindustrian, ya, yaitu peraturan
Menteri Perindustrian nomor 23 tahun 2013. Ya, tentangnya apa? Ini sistem harmonisasi global klasifikasi dan label pada bahan kimia. Apa isinya itu? Isinya adalah di peraturan tahun 2013, ya, kemudian diturunkan lagi peraturan Dirjen Basis Industri Manufaktur tahun 2014 itu tentang petunjuk teknis dan pengawasan pelaksanaan sistem harmonisasi global klasifikasi dan label pada bahan kimia. Apa yang perlu dilakukan? Kalau ada bahan kimia campuran, maka komposisinya itu harus dicantumkan potensi bahaya. Itu ada cut-off. Cut-off-nya berapa? Minimal 1% itu harus dicantumkan. Apa potensi bahayanya? Baik itu yang komposisinya jelas maupun trade secret, rahasia dagang. Jadi tidak boleh itu ada bahan kimia, beli bahan kimia untuk apa? Inhibitor untuk korosif. Ditanya, isinya apa? Oh, tidak tahu, tidak boleh. Maka isinya itu di peraturan ini juga dicantumkan. Isinya A, B, C. Rahasia dagang boleh, tetapi A berapa persen, B berapa persen, C berapa persen, potensi bahayanya apa saja. Itu yang penting di situ. Kalau mengandung potensi bahaya yang kronik, maka cut-off-nya adalah 0,1%, tidak 1%. Jadi kalau bahan kimianya itu ada yang kandungannya itu bisa berpotensi terhadap kanker, maka ada 0,1% itu wajib dicantumkan. Ya. Ini yang kaitannya dengan regulasi. Jadi ada PP 74, kemudian yang berikutnya sistem harmonisasi global, termasuk juga yang Kepmen. Sudah cukup jelas ya yang pertama jawabannya? Cukup jelas, Prof. Terima kasih. Oke. Yang kedua, Kepmen ini, ya, jadi kalau peraturan PP 74, kemudian sistem harmonisasi global, itu lebih banyak klasifikasinya adalah sifat. Dimulai dari sifat. Dari sifat itu kemudian apa yang harus dilakukan? Dilakukan itu diantaranya adalah mulai dari produsen, transporter, distributor, pemakai itu harus punya SDS, Safety Data Sheet, lembar data keselamatan, label itu harus punya. Ya, ini hak dan kewajiban itu diatur. Di Kemenaker 187 itu lebih banyak mengatur jumlah. Berapa jumlahnya? Saya ambil contoh. Di rumah punya kan? Ada kan? Mobil, sepeda motor, ada kan? Ada, Prof. Ada. Di dalam sepeda motor itu ada apa? Ada bahan bakar kan? Ada, Prof. Bahan bakarnya bensin, ya, atau bensin ya. Berapa liter itu? 2-3 mungkin, Prof. Kalau 2 motor. sampai 3 liter. Oke. 2 sampai 3 liter itu kalau terbakar, itu akan membahayakan di lokasi berapa? Ini saya ajak berpikir dulu. Sepeda motor di jalan terbakar bensinnya. Setelah habis selesai kan? Prof. Ya, berapa jam itu kira-kira? Mungkin enggak 1 hari. Iya, tidak mungkin, Prof. Ya, enggak mungkin. Ya. 1 jam itu udah lama habis kan? Anggap saja setengah jam ya, habis ya. Bahan bakarnya itu terbakar habis itu. Coba sekarang, kalau ada tangki timbun. Tangki timbun itu tangki penyimpanan. Ya. Tangki penyimpanan bahan bakar.
di tangki penyimpanan bahan bakar itu di Semarang itu di Pengapon atau milik inilah perusahaan ini minyak. Ya. Di perusahaan minyak itu dia punya tangki timbun. Tangki timbunnya berapa kan itu misalnya? Itu bisa punya 50 ton, 100 ton. Coba kalau itu terbakar, ya, itu terbakar, dampaknya kemana? Apalagi kalau 500 ton. 2 tangki besar di Pengapon itu terbakar, apa yang terjadi? Berapa jam itu harus dipadamkan? Kemudian bisa meledak enggak? Bisa. Kemudian setelah itu terbakar, mencemari lingkungan enggak? Iya. Dan lain-lain. Oke kan? Maka dia disebut dari sisi jumlah itu punya potensi bahaya besar. Karena punya potensi bahaya besar yang dapat menimbulkan risiko kerusakan industrinya, kerusakan lingkungannya, membahayakan kesehatan manusia, maka industri tersebut harus sudah punya pengendalian. Termasuk orang-orangnya yang kompeten. Tentang apa? Tentang bahan yang ditangani. Punya kompetensi. Kalau tidak punya kompetensi bagaimana? Terbakar tidak tahu. Ya. Sifat-sifat yang lain tidak tahu. Itulah yang di Kepmenaker 187. Maka dia, industri harus punya dokumen pengendalian. Ya, kalau bocor, apa yang dilakukan? Maka bocor itu harus ada containment. Containment itu apa? Ya, berarti itu ada tanggul. Ya, coba lihat tangki timbun itu kan ada tanggul kan? Jika kalau bocor itu nanti dia berada di situ. Harus dilengkapi dengan apa? Busa pemadam kebakaran. Kalau terbakar, busanya nutup di situ, tidak kemana-mana. Ya, itu contoh-contoh yang disebut pengendalian. Itu di Kepmenaker 187. Ya, cukup jelas? Jelas, terima kasih, Prof. Ya, oke ya. Jadi itulah yang perlu diketahui. Jadi ya, itu di Kepmenaker 187. Nah, maka sekarang saya lanjutkan bagaimana di Kepmenaker itu. Ya. Jadi kita belajar B3 tanpa limbah B3 tanpa tahu B3 enggak bisa. Mengelola limbah B3 itu harus dimulai pengetahuan tentang B3. Jangan dibalik. Yang dibicarakan limbah terus enggak bisa. Karena limbah itu dari B3. Ya, ini. Ya, jadi di Kepmenaker itu disebut potensi bahaya besar dan menengah. Maka disebut nilai ambang kuantitas. Berapa kuantitasnya? Ya, hati-hati kuantitasnya itu 10 ton, 5 ton. Beracun itu 10 ton. Sangat beracun itu 5 ton itu sudah punya potensi bahaya besar. Apalagi 10 ton. Ya, bayangkan itu ada industri untuk ya bulan lalu ya. Bulan lalu ada kan kebakaran di Jawa Barat gudang bahan kimia. Membaca itu? Ya. Kemudian dari kebakaran itu ya dari pemadam kebakaran nyemprotkan air, setelah itu airnya mengandung bahan kimia semuanya masuk ke Kali Ciliwung, akibatnya Kali Ciliwung itu kemudian tercemar. Ya. Ada yang mendengar itu ya? Di bulan lalu itu.
Nah, itu contoh apa yang terjadi gitu. Ini di Kemenaker. Usut punya usut, ya dia tidak mematuhi peraturan ini. Nah, itu contoh-contoh yang terjadi di lapangan yang harus dilakukan, maka ini yang diatur. Jadi kalau punya bahan, ini harusnya gudang, usut punya usut, ternyata apa? Gudang tersebut tidak menerapkan pengendalian bahan kimia di tempat kerja. Meskipun dia punya potensi bahaya besar. Ya, inilah yang terpenting di situ letaknya. Ya, jadi ketika kita bicara potensi bahaya besar, ini di Kepmen 187 tahun 99. Jadi inilah yang cukup banyak ya yang harus juga dilakukan ya di industri tersebut. Ya. Maka begini, bagaimana kalau ada bahan kimia yang mudah terbakar? Gas yang mudah terbakar itu 50 ton. Gas mudah terbakar itu termasuk gas yang dicairkan, LPG. Liquefied Petroleum Gas. Ini juga masuk ke sini. Ya. Nah, yang berikutnya yaitu yang dikaitkan dengan ini ya. Saya ambilkan satu materi lagi yang peraturan ini yang penting juga. Kemenaker nomor 5 tahun 2018. Saya downloadkan nih. Dokumen. Ditunggu sebentar. Hari saya share. Ya, apakah sudah kelihatan? Sudah, Prof. Ya, ini ya. Permenaker nomor 5 tahun 2018. Ini tentang keselamatan dan kesehatan kerja. Jadi kembali lagi tadi. Ada bahan yang beracun, ada bahan yang diuap di udara, ada kebisingan. Apakah menimbulkan risiko atau tidak? Maka ukurannya adalah kalau di lingkungan ukurannya baku mutu. Jadi jangan kita bicara itu mengenai parameter, ya, tapi bicara mengenai baku mutu. Kalau itu memenuhi baku mutu, ya tidak ada risiko. Itu yang pertama. Yang kedua, bagi kesehatan keselamatan manusia, maka yang dipakai adalah nilai ambang batas. Berapa batasannya? Ya, batasan minimal itu dia akan menyebabkan gangguan kesehatan, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Ya. Di bawah nilai ambang batas, ya aman.
selamat itu. Ini di Permenaker PP ya, Permenaker ya, nomor 5 tahun 2018. Jadi cukup banyak ini Permenaker itu. 258 halaman ini. Nah, kenapa? Karena lampirannya itu memuat banyak ya. Muat banyak itu bahan-bahan kimia. Ya. Ini di Permenaker ini. Bentar. Coba nanti langsung ke lampiran. Ya. Cukup hanya di lampiran. Oh. Ada pengendalian 25. Hari ini tinggal. Nah, ini lampiran ya. Ini lampiran tentang nilai ambang batas. Ya. Ini mulai dari nilai ambang batas ini kan ada nama bahan kimia. Jadi tadi ada air raksa. Air raksa di sini ada keterangan A4 kulit. Maka ini ada ini ya potensi kanker kulit. Nah, bagaimana kalau air raksa itu digunakan untuk serbuk pemutih wajah? Ya, maka itu tidak boleh. Karena apa? Jangka panjang itu ada ini potensi bahaya risiko terhadap kanker kulit. Ini contoh ya. Maka ini ada nama bahan, ini ada nilai ambang batas. Hati-hati yang ada kata-kata A ya. A1 itu terbukti kanker pada manusia. A2 itu suspek terduga kanker manusia, tapi ini ya positif pada binatang. A3 itu tidak ada cukup bukti ya penyebab kanker, tetapi ada data. A4 itu suspeknya pada binatang, maka kemungkinan bisa ke manusia. Nah, ini yang kemudian nanti digunakan ya. Makanya kita jangan hanya bicara itu mengenai bahaya. Bukan semuanya itu bahaya. Tapi yang penting adalah ukuran-ukuran lingkungan adalah nilai ambang batas. Jadi silakan berbicara mengenai ikan mengandung logam berat, ya, kerang mengandung logam berat. Bagaimana datanya? Berapa datanya kandungan logam beratnya itu? Kalau memang kandungan logam beratnya itu di atas nilai ambang batas, nah ini yang tidak boleh. Tapi kalau di bawah nilai ambang batas, ya tentunya masih aman. Kita bicara mengenai mikroplastik, ada enggak nilai ambang batasnya datanya? Kalau enggak, itu hanya isu. Ya. Karena enggak, bahaya itu tidak langsung terkait dengan risiko, maka tadi sudah saya sampaikan. Ya, di rumah itu banyak potensi bahaya. Hazard, berdasarkan sifatnya. Tapi kriteria jumlah tidak memenuhi. Kriteria dosis tidak memenuhi. Ya, di lingkungan itu dosis maupun konsentrasi. Nah, maka gunakan ini. Ya, jadi berpikir itu selalu nilai ambang batas untuk manusia
baku mutu untuk lingkungan. Ya, jadi jangan hanya sekedar kita diskusi melempar tentang apa? Tentang hazard, potensi bahaya. Ya. Jadi ini ada beberapa ini kan. Ada misalkan asbes, coba asbes itu berapa itu kan? Antimon, argon, arsen. Ya memang hati-hati arsen. Arsen berapa? 0,01. Berarti ya sangat kecil pun itu sudah membahayakan, punya risiko tinggi. Ini A1. A1 tentu apa? Memang arsen itu terbukti penyebab kanker. Kankernya apa? Kanker paru. Ini kan ada keterangannya kanker paru. Kemudian asbes bagaimana? Ya, sebentar. Satu kali lagi tentang asbes ya. Nah, ini asbes. Asbestosis ini ya. Asbes. Ya. Asbestos semua ini bentuk. Asbestos ini ada berapa? 0,1 serat per mililiter. Ya. Jadi ini kalau artinya apa? Baku mutunya 0,1. Ya di bawahnya itu masih ya tidak membahayakan. Ini A1 artinya apa? Asbestos itu dia punya potensi kanker. Kanker apa? Kanker paru, pneumokoniosis, mesotelioma. Ini kanker paru semuanya. Ini asbes. Nah, sekarang itu plafon-plafon itu kandungannya apa? Asbes atau enggak? Kan itu. Ya. Karena nama asbes itu jadi nama generik. Wah, kita mau beli asbes, padahal itu bukan asbes. Ya, karena bahannya itu tidak asbes, tapi asbesnya itu nama generik. Ya, nama yang sudah menjadi dikenal itu loh. Tapi tidak mengandung asbes. Ya, ada beberapa produk yang sudah tidak mengandung asbes. Gitu. Nah, ini yang harus diketahui. Jadi cukup banyak itu ya. Maka data-data inilah yang berpola pikir ini. Jadi tidak hanya sekedar ya bicara berbahaya dan lain-lain. Ya, baik, silahkan. Saya beri kesempatan satu lagi kalau yang ingin menyampaikan. Enggak? Ya, sudah cukup ya. Prof, izin bertanya, Prof. Ya, silakan. Sebenarnya terima kasih Prof atas kesempatan yang telah diberikan. Izin bertanya Prof mengenai pengelolaan limbah B3 yang ada di industri Prof. Untuk pengelolaan limbah sendiri kan telah diatur ya Prof secara komprehensif dalam PP 22 tahun 2021 dan Permen LHK nomor 6 tahun 2021. Namun dalam praktiknya itu masih ditemukan ketidaksesuaian Prof seperti penyimpanan yang tidak standar, pencampuran limbah, dan yang lain-lain Prof. Menurut Prof, apakah sistem pengelolaan limbah B3 di industri ini saat ini lebih bersifat compliant based daripada risk based, dan bagaimana transformasi menuju pendekatan berbasis risiko ini dapat meningkatkan efektivitas pelindungan lingkungan secara nyata, Prof. Terima kasih, Prof. Ya, kalau kita bicara itu jawabannya tidak bisa digebyahuyah. Pertanyaannya itu industri mana yang tidak mengelola dengan baik? Industri itu kan kategorinya macam-macam. Ada yang sudah mengelola dengan baik, ada yang mengelola ya sekedar memenuhi peraturan. Mengenai peraturan itu tidak salah. Kenapa tidak salah? Karena kalau tidak ada peraturan ya mereka tidak mengelola dengan baik. Ya, jadi tahapan yang bagus awal itu ya silakan.
Yang penting kelola sesuai peraturan. Udah, taati aja udah. Ya. Nah, yang belum itu ya berarti nanti yang propernya itu merah. Ya, proper merah itu karena tidak sadar atau karena ada unsur lain. Nah, itu baru nanti dicari gitu loh. Jadi satu persatu kita enggak bisa menilai itu sesuatu yang ini ya general itu semuanya sama enggak bisa. Ya. Itu kita harus mulai itu di segala aspek apapun lah. Segala aspek apapun itu tidak bisa melakukan penilaian secara ini ya global itu enggak bisa. Jadi ya banyak industri-industri itu yang juga sudah melakukan pengelolaan limbahnya dengan baik, ya memanfaatkan limbah B3 menjadi bahan baku untuk dijadikan produk, ya itu cukup banyak juga. Ada beberapa yang juga ini misalkan ya batu baterai yang bekas yang off spec itu dari pabrikan-pabrikan di Jawa Barat, ya, Jakarta, Tangerang, Bekasi, Karawang, off spec itu dikirim kemana coba? Dikirim ke Juwana Pati. Di Juwana Pati yang off spec ya, off spec itu yang tidak memenuhi spesifikasi, kemudian diambil lagi kertas yang luarnya itu diambil, ya, kemudian sengnya itu diambil, dilebur lagi, ya nanti sengnya menjadi produk seng, laku jual. Kemudian ada yang ini yang digunakan elektrolitnya itu dimanfaatkan, batangan karbonnya dimanfaatkan, ya. Ya, yang pada dasarnya itu ada simbiosis satu dengan yang lain gitu ya. Jadi beragam itu apapun itu ya. Udah cukup itu jawaban saya. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Mana masih ada lagi? Kalau tidak, maka kuliahnya saya tutup sore hari ini karena kan masih ada kuliah lagi toh. Prof, izin Iya. untuk pertemuan kedua, apakah di hari Senin jam 18.30 atau di hari Selasa 18.30 ya, Prof? Dari Prof bersedianya. Senin bisa juga. Nanti saya diberitahu berapa kali saya harus masuk supaya nanti materinya saya sesuaikan. Oke, kalau info dari Pak Hes 5 kali ya, Prof? Oke, Atau baik 4 ya. kali? Ya, Ya, 5 jadi kali. Nah, minggu depan kita masih memahami B3 dulu ya. lanjut. Karena orang-orang lingkungan biasanya itu enggak paham B3. Yang dikejar itu limbah B3 terus. Padahal saat ini ya lingkungan itu masuknya itu B3 terlebih dahulu. Baru kemudian kita bicara limbah B3. Maka ini saya awali nanti di materi saya dan peraturannya dibaca dulu. Karena minggu depan kita masih bicara B3. Baru setelah itu kita bicara limbah B3. Tanpa memahami B3, maka limbah B3-nya nanti jadi pincang gitu ya. Bagian dari itu. Ya baik, kita nanti Senin terlebih dulu ya, Senin malam. Siap, Prof. Ya nanti Jam ya baik. 18.30 ya, Prof. Ya, oke baik. Ya baik, saya kira cukup. Nanti materinya saya kirimkan. Ya, saya akhiri. Selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Prof. Terima kasih, Prof. Prof.